Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Awesome. Incredible. Good to have another. Public speaking hari ini gimana? Kan makanya kejutan gitu. Oke. Saya buat kemana? Kok mau Ini kemana? lurus? Lurus. Hai. Oke. Awal bisa, tapi kalau tahu tekniknya maka hasilnya akan baik. Kemudian bicara dengan rasa, dan salah satu alasan paling krusial kenapa bicara itu saya anggap sebagai kesenian adalah karena dia membuat kita merasa seperti ngelihat sebuah kisah, seperti melihat patung atau lagu ataupun seperti melihat komedi. Bicara itu menanamkan rasa pada diri kita. Kita yang menerima bicaranya orang bisa tumbuh perasaan, kadang-kadang bisa bahagia, kadang-kadang bisa sedih, kadang-kadang bisa berpikir, kadang-kadang bisa terinspirasi, dan bisa banyak hal. Cuman sayangnya, seni berbicara ini tidak dianggap sebagai bentuk kesenian yang penting. Karena di sekolah aja, kalau kita pikir-pikir, bobot belajar bahasa Indonesia itu lebih banyak kepada membaca, menulis, tapi sedikit sekali pada bicara, apalagi mendengarkan. Kemudian orang juga sering menganggap remeh bicara dengan konteks cuma bisa ngomong doang, bacot doang. Padahal ngomong itu nggak doang menurut saya. Bicara itu bisa menggerakkan orang. Pidato seperti yang dilakukan Bung Karno, Bung Hatta, atau mungkin di luar negeri misalnya Barack Obama, atau mungkin misalnya Donald Trump, itu juga bisa menggerakkan orang. Jadi menurut saya bicara adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang krusial, sesuatu yang punya kekuatan, dan sebuah kesenian yang selayaknya dipelajari oleh semua orang. Berkarir di public speaking punya arti yang mendalam buat saya, karena semua orang itu kan sebenarnya mencari dia tuh potensinya di mana, dia tuh sebaiknya menjadi apa. Dan pertanyaan itu juga kurang lebihnya menghinggapi saya cukup lama, karena saya bingung. SD, SMP, SMA nilai akademis belum, saya ranking paling bawah selalu. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, selalu di bawah. Setidaknya saya konsisten. Susah untuk konsisten. Sebagai anak yang tentu ingin hidup bahagia, mencari tahu saya sebenarnya tempatnya di mana. Nah, Jay-Z, seorang rapper, pernah bilang, dia bilang bahwa semua orang tuh jenius, cuman kita harus cari jeniusnya kita di mana. Nah, kadang-kadang seorang anak tidak punya ruang untuk bisa menemukan kemampuannya di mana. Saya tidak mau menilai prinsip orang lain dan orang tua lain dalam mendidik atau mengembangkan anaknya. Tapi saya lebih senang kasih pengalaman suatu memang dari kecil diajar hanya satu lingkup gitu. Misalnya bapaknya sebenarnya pengennya
jadi SD berenang, anaknya dari umur 5 berenang terus. Dan mungkin dia akan jadi atlet, mungkin dia juga jadi legenda di sebuah negara, tapi dia tidak akan pernah tahu bakatnya di mana. Nah, saya menemukan bakat saya tidak di sekolahan. Saya menemukan bakat saya dalam bermain. Dan dari SMP ke SMA ke kuliah, suka 3 hal. Saya bisa dan suka bicara. Saya bisa dan suka bicara lama, panjang juga. Dan saya senang bikin orang ketawa, dan bisa bikin orang ketawa. Dan bahkan insting saya itu selalu nyari insting di mana. Nyari aja, saya tidak tahu. Belum apa-apa bercanda. Saya mikir, saya bisa ngomong. Seperti gitu, senang bikin orang ketawa, tapi pekerjaan itu saya apa. Sampai akhirnya, saya bertemu dengan dunia radio. Dunia radio mengasah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya, kalian apa yang diomongin sama Panji, saya mau tes karena setiap apa yang kita lakukan di sini akan jadi sebuah pelajaran. Dari tepuk tangan aja tadi, kita ngomong di sini kita tepuk tangan, tapi di tempat lain ada tepuk tangan. Ada kan? Kalian perhatikan ya? Belakang sana tadi ada satu orang tepuk tangan. Iya, yang Tepuk tangan. Jadi apa artinya? Aura yang saya mau keluarkan itu nyampe banget. Nah itu kan butuh jam terbang, walaupun hanya sebagai tepuk tangan. Kalian tahu nggak dalam show ketika ada satu orang yang pancing tepuk tangan, semuanya jadi tepuk tangan. Nah itulah auranya ketika kita mau buat public speaking. Oke, sebelum kita awali pelajaran kita kali ini, gak perlu saya perkenalkan karena sudah pasti saya menggandeng sandunya, dan saya memberikan materi public speaking buat kalian, berharap bahwasannya akan muncul public speaker yang baru yang di Hong Kong pasti akan nampil. Dan episode pertama ini adalah episode yang paling terpenting dalam public speaking yang dibuat oleh komunitas YouTube Hong Kong. tepuk tangan dulu. Dan saya berharap nanti ada yang kedua. Nah, sebelum saya ngomong, karena ini bagian dari belajar, kita ada tata tertibnya ya. Belajar ada tata tertibnya ya. Kalau di komunitas kan kita biasanya agak sedikit bercanda kan. Karena di komunitas kan kalian nggak bayar. Jadi bercanda bebas. Karena di sini kalian berbayar, maka disitulah ditutup tanggung jawab buat saya untuk membuat kalian bisa benar-benar bisa belajar apa yang akan saya sampaikan hari ini. Dan pelajaran pertama adalah saya mau ada yang mereview 2-3 menit apa yang disampaikan sama si Panji. Yang mau langsung angkat tangan, karena nggak terbiasa. 2 menit. Intinya terserah sama kalian. Semakin panjang semakin bagus. Yang mau ngomong duluan silahkan angkat tangan. Sweet. Siapa duluan? Karena yang akan dibahas kedua nggak boleh sama. Kalau sama tak suruh sama. Oke, lanjut. Ini blubak-blubak nggak apa-apa ya? Ya, ngomong itu ngomong aja. Kita udah praktek ya. Di mana? Di sini boleh, di sini juga boleh lah. Di tempat juga kayaknya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya yang penting kan kita ngomong. Kita itu ngomong. Kalau sampai di situ dapat frame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini nggak usah perkenalan ya, kan udah pada kenal ya? Belum. Oh, nama aku Eva Susanti, channel YouTube aku Samang Cocol. Yang belum subscribe silahkan subscribe yang bapak. Oke, yang aku lihat tadi ya, sebenarnya banyak, tapi aku ambil satu poin, yaitu dalam sekolahan itu dia dijelaskan bahasa Indonesia itu sedikit banget dibahas ya, terutama jadi gini, aku juga baru gitu, oh iya bener ya gitu. Yang pas waktu dia ngebahas masalah kenapa di pelajaran di sekolahan itu sedikit banget untuk berbicara. Aku juga ngerasa kayak gitu karena aku salah satu orang yang suka banget pelajaran bahasa Indonesia ya. Maka aku poin banget ke situ gitu. Aku ngerasa oh iya ya. Karena kita kan di sekolahan cuma ngarang, nulis kayak gitu doang kan ya. Sambil kayak ngisi soal kayak gitu doang. Tapi saya juga nggak pernah disuruh sama guru saya bicara. Kurang bicara. Ah, emang nggak pernah, serius.
setelah dipikir-pikir dari SD, dari SMP, dari SMA, emang iya nggak pernah suruh ngomong kayak gini tahu, serius. Coba aja kalian bahasa Indonesia kayak gitu nggak? Nggak pernah. Ngarang doang kan? Ya. Ngarang isi soal. Cepat. Iya. Ada cerita itu, Ya. pasti cerita. Cerita juga nggak suruh ngomong. Ngomong. Di Tapi- sekolahku cerita ada ngomong. Nah, tapi kebanyakan kalau 5 cerita menit. ya, kebanyakan ya menurut aku kalau cerita itu kebanyakan kayak semacam waktu SD kayak dongeng, baca. Ada temanya Baca. langsung dari bukunya. Baca. Iya, enggak dari Bukan pikiran kita ngomong. Kenalkan dulu ya, aku ya Nisa. Ya, sebelum disuket ya, disuket. Oke, pelajaran yang dari aku ambil ya. Aku itu pinter ngomong, cerewet, terkenal banget di sekolah pinter ngomong ya. Tapi kalau disuruh kayak gini, aku ngomongnya tuh pasti nggak jalur gitu loh. Tapi kalau disuruh ngomong bla 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 itu benar. Aku satu poin yang aku ambil dari sini, dia nggak pinter di sekolah juga sama-sama Mbak ya. Tapi di luar pelajaran kayak seni apa itu aku pinter. Kayak aku pinter deh itu. Iya, aku bidang lain. Kayak ikut kesenian itu aku pinter. Tapi kalau disuruh ngomong aku benar-benar down banget. Jadi semoga dengan pelajaran yang aku dapat kali ini bahwa pelajaran Oke, tepuk tangan Bu Yani Baktia, silakan duduk. lanjut nanti ya guys. Kaget semua, kaget guys. Bener. Siapa lagi yang Aku tadi menunggu jenuh karena aku kan tepat waktu ya. Janjinya kan jam 2, jam 3 aku 3. nyampe sana itu tadi. Sama kan? Jadi aku menguji kesabaran. Belajar itu butuh juga dengan kesabaran, bukan Soalnya hanya emosi. Wes paham karo jenenge Sandro Jeda. Nunggu Oke. jam karet. Ya, yang lain. Pertama kali ke Yunlong, jadi ini pengalaman baru. Oke. Kayak kita Mbak Ana Miriam. ngakarakan. Menurut saya, I find my new family. Wah, find new family. Good. Mela. Kalau menurut saya perjalanan dari sana ke sini ya apa ya? Rembuk. Nggak hilang. Saya pikir gajinya gede dong. Ternyata waktu saya masuk gaji saya 5.000 sejam. Oh. Sebulan cuma siaran 4 jam, gaji saya 20.000 sebulan gaji pertama saya. Jadi saya ada di posisi yang tidak ideal kalau dari sisi bayaran. Sementara teman-teman saya pada zaman itu udah ada yang gaji 1.800.000 atau 1,5 juta. Tetapi saya ada di situ karena saya mencintai apa yang saya kerjakan dan saya percaya ujungnya akan panjang. Saya memang butuh untuk belajar banyak bagaimana caranya berbicara dan menyentuh hati orang. Dan itulah kenapa saya bertahan di radio cukup panjang kalau dipikir-pikir 11 tahun kayaknya, dimana hampir 90%-nya mungkin 80% dari 10 tahun tersebut saya habiskan 4 jam sehari dari jam 6 pagi sampai jam 10. Di situ saya belajar banyak. Saya belajar bagaimana caranya menyemangati orang, kata-kata apa yang ingin mereka dengar, butuh mereka dengar untuk bisa melonjakkan hari mereka jadi lebih positif. Dan dari situ saya mulai diajarkan untuk MC, ketemu langsung dengan orang di depan saya. Biasanya saya cuma ada di dalam ruang siaran, kemudian membayangkan lagi bicara dengan seseorang. MC mengajarkan saya untuk berbicara langsung di depan publik yang kalau misalnya saya salah ngomong, reaksinya langsung saya dengarkan. Dan sebaliknya kalau misalkan saya melakukan sesuatu yang lucu, reaksinya juga langsung saya tangkap. Kemudian dari situ saya bergeser ke jadi seorang presenter TV. Konsistenan sampean dan kepersisten sampean itu Oh, apa? saya lebih lama di bidang pendidikan, jadi kalau tanya konsistensinya di mana, saya lebih ingin berbagi dan ingin lebih menggeluti di bidang pendidikan tersebut. Entah itu mengajar dalam bahasa Inggris atau membentuk sebuah lembaga untuk Okay, in English it's okay, no problem. You can speak in English. I understand. If you not understand, no problem. Just you talk. Okay. to improve my knowledge and to share my knowledge, my experience to give to others. So I would like to in education more. I want to be consistent in that, and I have a big goal for that, big vision, a big mission. I have aim for that. As my experience, I have learned
some languages. So that's my persistence in the future. And as you guys see me right here, I'm learning how to make myself confident and make myself to better how to speak more and improve more and doing more, so people understand what is my aims, what is my persistence. Thank you. Oke, Grace. Good. Nice. Keren kan? Keren. Public speaking kita ada bahasa Inggris juga nih. Yes. Mela. Oke. Dari yang video ini mempelajari tentang Yang kenceng. Topinya dibuka. Ojoiki Kesaktian. Enggak dibuka. Enggak kelihatan face-nya. Oh, oke. Nah, mukanya ditutupi. Ya. Let's go. Sukses dalam berkarir bukan dinilai dari honor ya, gaji. Jadi semua itu butuh proses. Dari tadi aku mempelajari yang itu penyiar radio setiap kali siaran itu Rp5.000. Jadi semua itu tidak langsung bernilai gede. Jadi semua butuh proses. Dan kita harus konsisten dalam berkarir. Contoh menyayangi apa ya? Iki omonganku engel nek di soteng-soteng iki. Ngomong, wis gak enek sing nyuting wis. Aku belum Konsisten dan menyayangi pekerjaan kita sendiri. Apa? Pekerjaan sebelumnya apa? Kayak aku mengajar anak TK gitu kan, seharga kalau dinilai dari gaji kan nggak ada gajinya. Tapi semua itu memang butuh kamu proses. pengajar guru TK? Harus butuh puluhan tahun biar bisa jadi gini. Guru TK ya? Harus, nggak langsung 1 tahun 2 tahun langsung nggak bisa. Jadi semua itu butuh proses dan nggak ada kata instan. Udah. Wes. Terima kasih. Wes. Belum ada yang ngomong, belum? Kak, belum ya wes. Belum gak ngomong belas. Ini kan kita, ini kan tadi pertanyaannya konsistensi tentang diri kita ya. Yes. Oke. Kalau untuk konsistensi diri aku pribadi nih ya, kayaknya dari umur mungkin dari setelah lulus SMP ya, konsisten yang aku masih terapkan sampai sekarang itu nulis. Dari dulu itu aku seneng banget nulis, kayak makanya aku tadi bilang pelajaran yang paling aku sukai, dan sebenarnya aku goblok di semua pelajaran, cuma satu pelajaran doang yang menonjol, yaitu bahasa Indonesia gitu ya. Jadi semua nilai hancur, cuma bahasa Indonesia doang, dan itu aku konsisten sampai sekarang. Jadi menurut aku apa yang paling konsisten dalam hidup aku ya mungkin bahasa. Sebisa mungkin juga aku kayak semacam cara ngomong gitu, lebih ke yang bahasa baku ya. Aku jarang menggunakan bahasa gaul gitu. Ya kampungan juga sih ya, agak kampungan juga, cuman emang karena udah biasa gitu. Terus dalam kayak semacam kayak nulis gitu ya, nulis itu aku jarang banget pakai singkatan karena bisa kayak semacam belajar nulis gitu ya, ikut komunitas juga. Di situ juga kan diterapin kalau misalkan kita tuh harus melatih gitu ya. Kan kalau misalkan nih kita pakai bahasa singkatan gitu ya, otomatis kan nanti kalau misalkan kita pas ngarang apa itu juga kan kita tuh biasa kayak dengan misalkan DG gitu ya. Nah aku sebisa mungkin itu meminimalisir banget ya singkatan gitu. Jadi dari cara ngomong, dari cara nulis konsisten banget dari mulai SMA ya sampai sekarang itu dalam hal bahasa Indonesia dan menulis kayak gitu. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan. Aku mau ngomong sama teman-teman. Dari 1 jam ini sudah bisa kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan dalam kalian berbicara. Aku bisa langsung sampaikan hari ini ya. Jadi biar semuanya jadi tahu gimana nanti untuk termin berikutnya atau pembicaraan berikutnya lebih diperhatikan. Gak usah dipikir. Sekali lagi gak usah dipikir, tapi mencoba menyampaikan sesuatu secara terarah. Yang aku tadi bilang, menyampaikan sesuatu secara terarah agar apa? Orang bisa menilai kita. Kalau ngomongnya ngawur kan? Iya, Gak respect. Ya, tapi ketika pembicaraan kita selalu
Bukan berarti ya berdasarkan konteks, sekali lagi saya bilang. Ini tidak saklek, tapi berdasarkan konteks ya. Kalau konteksnya lagi ngejoke, ngobrol sama teman-teman ya bagaimana. Tapi ketika ngobrol pun kalian bisa mengambil sisi penting dan positif untuk kalian ambil itu celah, maka orang akan bisa menilai, uripmu serius banget sih. Kadang ada yang seperti itu kan. Ya. Ya kan? Tapi ada yang melihat bahwa kok ngerti gue, kok pinter gue. Ada nggak yang kayak gitu respon? Oke. Sekarang yang paling tak kritisi yang pertama, dari semuanya yang belum bicara sih belum. Saya. Tidak satu aku nggak ngerti apa sih dibikin lo harus mungkin lesu kan. Jadi dia belum ngomong. Tapi Oke. masih semangat. Jadi kalau dia belum ngomong itu evaluasi number 1. Iya dong, nilainya paling jelek. Karena kan kita mesti ngomong kan. Lah dirimu kan nggak ngomong dewe. Oke, yang nggak ngomong evaluasi pertama belum karena nggak ngomong. Mbuh apa sih enek nang kepala nih, nggak bisa dievaluasi karena belum ngomong. Ya aku gak ngurus. Aku ngurus dino iki ngomong. Ternyata dino Karena hari iki ini pelajarannya itu ngomong gitu. Oke, yang kedua, 4.000, 6.000 penonton. yang kedua adalah terima kasih yang sudah nonton. Yang kedua, Miela, ngomongmu itu koyak dipaksa, ngerti nggak? Kamu itu nggak pingin ngomong tapi awakmu maksa aku kudu pingin ngomong, aku kudu ngomong deh. Ngerti nggak? Ngomong tentang konsistensi malah nyeritakno Panji. Aku kan ngomong konsistenmu opo gitu loh. Paham nggak? Itulah makanya kenapa otakmu itu nggak di pelajaran ini gitu ya. Kelihatan, oke? Clear, itu evaluasi. Berikutnya Mbak Ana Meriam. Pembawanya kalem sih, jadinya ngomongnya mesti ditata dulu. Jadi kayak kalau sampai lebih cocok jadi juru bicaranya presiden, kayak juru bicaranya apa yang ngomongnya itu harus dengan hati-hati gitu loh. Yang pertama hati-hati apa cek golek ide supaya untuk diomongkan gitu. Antara di situ ya, oke, nggak apa-apa nanti pembelajaran selanjutnya. Nah, berikutnya adalah Boyani Baktiar. Ini sudah luar biasa. Menurut aku udah perkembangan Boyani Baktiar. Tinggal ngepasin konteks, kemudian kosakata berbicaranya lebih variatif, keren. Jadi tuwek sih, makanya aku seneng. Jadi tuwek dan mau. Nah kalau Mbak Ana Meriam yang tadi di base kita udah banyak ngomong kepercayaan diri dan semuanya, di belakangan ini tadi sudah tipis terlihat. Berarti sampean cepat improvisasi, cepat banyak itu cepat. Ya itu yang saya harapkan. Mungkin masih muda juga ya. Enggak, karena memang sekali lagi aku tadi udah ngomong dan dia langsung berpikir. Terus sesuatu yang diomongkan hari ini sama dia itu yang dialami dan dirinya sendiri. Langsung di Belum sesuatu yang tak berikan. Aku Nanti ketika aku ada tema, aku berikan, kan kalian harus mikir kan? Nah itu belum, karena kita kan lihat dulu, lihat kalian ngomong dulu kan. Akhirnya nanti ketika saya membuat tema, nah terus dibicarakan. Nah ketika aku nanti ngasih PR, aku ngasih tema buat kalian. Jadi tidak diomongkan, tapi bikinlah video. Pasti akan beda-beda. Meskipun satu tema. Iya, nanti bikin itu PR. Jadi hari ini, maksudnya jadi Udah disiapin, ada kesukaan saya sambal, ngerti kan youtuber kelakuannya. ada nasi satu kuali juga, dan ada lalapan, ini ayam terus. Oke, untuk sesi kali ini adalah sesi badok dan sesi jeglak. oh gadis nggak boleh makan niki guys, kenapa niki? Seksi badok, Sing gadis aja makan niki ya garakno anu. seksi perbadokan. Garakno darahe. Sen tuwek barang ya ora oleh aku. Garakno darahe anu. Ayo wis gak mangan cepetan dan piringe. Waduh. Rame ae. Makan. Si banyak putih. Minum air putih, air teh. Makan nasi. Nanti aku Ambilin. Aku ngambil. Ngambil gini. Serius. Kerupuk. Makasih, Mbak. Nah, Mbak sarungnya tangan. Tangan. Hari ini saya
Mosok mangan guys sikil. Waduh, Mbak belum ini. Minumnya sarungi. Oke ya, materi kali ini materi ngomong sambil makan. Perbadokan. Pokoknya makan terus. Ngomong terus ya, makan sambil ngomong. Kita makan terus. Mbak, nasi Juga aja akeh-akeh iki ngomong penuh dengan karbohidrat. Pokoknya sing bau putih-putih garakno lemu. Dene sing lemu gurune ya lemu. Oh. Iya. Coba kita mau denger si belum ngomong. Coba ngomong. Kalau banyak Sebentar. makan ngomong. Sebelum ngomong, tolong ambilin saya nasi dulu. Berapa sendok, Mbak? Titi ae ning ngarep kamera. Ini penting di Enggak, tangan. aku nggak ada sing khusus saja. Ini mas akan. Nanti bisa menambah lagi. Soal percikan sego, monggo Mbak butuh sego sini. Nanti Saya ini porsinya. Wes. Amas, Rek, amas. Mohon maaf buat Iya. kalian. Kan iki sing garakno Teman enak. saya Pasti kriuk. mohon maaf banget. Kaya Iki ya kolesterol, Mbak. Iki kolesterol tinggi. Kakek ngomong kolesterol, kakek ngomong diabetes, mangane noto berdebah kalian semua. Ya, karena kita memang forumnya makan dan ngomong. Ini ada kerupuk ya, biar nggak menghalangi pandangan. Tak taruh sini nanti kalau ada yang mau kerupuk. Guys iki ngerti ora petik. Karena saya iki nek kamar mandi garakno bau. Awas engko lek sing nek kamar mandi garakno bau berarti orang iki ya. aku sebut enggak usah. Nanti lo Jisone mampu berarti para berdebah. Iki tempe. Ras wi, ora mangan tahu soalnya biar ning omah ora tau yo. Iki jenenge tempe. Namanya tinggal iki jenenge tahu. Lek ngomong pakai K. Tahu. Tempe. Sambel. Gernek sambel kapri ya sambel. Kembelak. Aku mau sambel. Oke, minggu depan kita mau di mana? Bicaranya? Yo nek Kan sekalian aja kan anu to, Mas. aku Mana? Aku jadi nasi. bar ngajari ning kene. Kamu pakai nasi Iya, ya? Teng. Ambil nasi ya, Yo, dikit aja ya. tempat ning ndi ngono lho. Ambil sendiri. Apa ning kene wancai? Nah, Om. Ning cedhak. Aku nggak mau dipanggil. Kok ono lah aku saipo nih, Mas. Kok Yani aku aku. Ayo, sih masalah Berarti- belajar itu nggak penting masalah tempat di mana, yang penting ilmunya kita dapat. kiloan Yang penting aja ngaret. Kan? Iya. Kiloan apa? Enggak apa-apa. Aku langsung menyerahkan diri kalau ngaret. Kangen ini Mbak Ana tadi loh. Enggak, tadi enggak. Itu kok. Nah ini udah datang duluan yang paling terakhir ya. Gak salah, wayahe ngenteni buka bujang lalu kan sama syukuran ning gone komunitas. Ngenteni juga Kalau asli. aku ya nek kono bisa jam nunggu ndelok Mira live kerja. Padahal aku yang enggak mau. Lek dhewe mah yo buka bujang are onde-onde mau. Lah, Tentang museum ini. Terus bareng. Woi, sinau kabeh moco. Ayo. HR katanya. Yuk kita ngomong sekarang. Ih, serius ngomong. Ini areanya di Pingsan, bener Pingsan ya? Pingsan. Dan ini bangunan dibangun tahun kira lali ya sik belum. Bangun sik lali dah tuan. Ngomong aja terus. Heeh. Tahun berapa lupa guys, wis enggak pokoknya apa-apa. ngono. Wis Terus? pokoknya ini bangunan pertama kali istilahnya ini keraton ya. Ini warisan leluhur dulu, ini keraton ya. Oke, kesimpulannya pokoknya ini bangunan kuno lah, gitu aja. Rada rono. Oke, ini bangunannya seperti ini. Terus? Ya, ini kuilnya kalau nggak salah, ya ini kuil di dalam kuil saya belum masuk ya, guys, saya nggak tahu ya. Jadi saya cuma bisa menerangkan dari luar karena kita belum minta izin boleh tidaknya, jadi kita belum bisa masuk kayak gitu ya. Karena di semuanya itu kita harus meminta izin dulu untuk mengekspos itu, kita untuk mau review kan kita di negara orang tidak sembarangan kayak gitu. Oke lah guys ya. Oke. Sudah betul bro. Now I'm in Tongsan. Is a kind of heritage warisan leluhur di negara Hong Kong. Jadi ini dulunya adalah tempat study.
Jadi ini dibuka tahun 2017, 2007 untuk umum. Jadi di dalam itu ada tempat belajar, ada study hall, terus di belakang sini juga ada. So, It's kind of finish. the Close? place that And we then need to finish. visit. Okay. This is the challenge. Kayak ngawur. This is a public space. Public space. Cuma Oke, melatih. yang aku baca sih bangunan di belakang itu ya, ini namanya Tang An Kestrel Hall ya. Jadi aku juga nggak tahu karena ini baru pertama kali kesini. Jadi aku juga nggak baca ini apa. Tapi yang jelas ini adalah bangunan bersejarah di Hong Kong ya. Dan dengar-dengar katanya, enggak ding, baca katanya itu adalah bangunan pertama di Hong Kong. Intinya tertua gitulah. Kalau misalkan kalian kayak budaya Indonesia gitu kan ada keraton gitu. Ini bisa dibilang adalah keratonnya orang Hong Kong ya. Jadi gayanya sih gaya-gaya Chinese kayak gitu ya. Karena kan emang Hong Kong juga bagian dari Chinese ya. Nanti di dalamnya ada apa? Aku juga nggak bisa menyimpulkan karena emang belum masuk gimana di dalam. Jadi bagi yang penasaran, yuk ikutin terus yuk. Ke dalam ada apa? Let's go. Udah. Kamera. Oke, aku lanjut dari teman-teman ya. Kemarin 1 bulannya lalu kalau nggak salah kita bersama tim juga dari semua teman-teman, berapa orang dari teman komunitas YouTuber Hong Kong juga ya. Itu kita masuk yang bagian dalam itu aku lihat ada banyak sejarah di sana ya. Itu ada anak-anak yang berprestasi, itu namanya ditulis di papan kayak gitu. Terus ada ruangan untuk masak, dapur, ada kamar mandi, ada tempat tidurnya juga. Terus yang menarik juga ada satu tempat yang kita tidak boleh masuk. Siapapun tidak boleh masuk ya, karena itu rawan. Lihat, karena aku kemarin waktu pertama kali masuk ke sana itu aku udah merasakan aura yang nggak enak banget. Aku sudah mau pingsan, akhirnya aku keluar. Itu di ruangan yang semuanya itu penuh dengan kayu ya, kayu jati nggak tahu tahun berapa ya. Itu ada dipannya itu ada kayu jatinya itu, terus ini apa? Ada make upnya juga itu katanya buat orang-orang kalau yang dari tamu dari luar negeri itu masuk ke sana, itu spesial buat tamu-tamu. Aku di situ lihat banget dan lihat, aku masih merinding ya. Seperti ada sesosok yang tidur di situ, aku nggak boleh masuk atau apa, aku langsung keluar. Tapi ada satu ruangan yang nggak boleh masuk itu ya, itu gelap banget dan gelap dan banget. Oke. Oke. Meneruskan dari Mbak Yani Batiar karena Nggak boleh meneruskan. Oh, nggak boleh meneruskan. By your version. Oke. By versimu. Jadi sebelumnya saya pernah ke sini bareng bersama tim komunitas YouTuber Hong Kong juga. Penjelasan mengenai ini tadi udah dijelaskan sama semuanya ya. Yang saya tahu memang ini bisa dibilang daerah keratonnya Hong Kong. Jadi peninggalan leluhur orang Hong Kong. Jadi semua yang di dalam ruangan situ itu peninggalan yang tertua di Hong Kong. Jadi udah pernah lihat, dan yang penasaran apa isinya di dalam situ boleh cek channel saya, video-video sebelumnya ada di situ. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Public speaking hari ini gimana? Mbak Oke, Gemblong? luar biasa. Nah, tapi aku tadi nggak ngomong karena sudah nervous duluan ya, karena aku istilahnya ya nggak tahu beberapa hari ini apa ya, latahku apa ya, penyakit latahku tuh kumat. Jadi kalau aku sudah penyakit latah kumat, dia sudah down dah. Kayak gitu. Tapi ya wis ngono lah. Ini yang penasaran dengan public speaking, ikuti terus perjalanan kita di public speaking bersama wong ganteng satunya komunitas YouTuber Hong Kong nggak pernah mati gaya. Mana Mbak? Satu kata buat public speaking luar biasa. Mari kita sukses bersama. Lanjutkan karir yang istimewa. Mbah ngomong apa meneh? Enggak tahu saya. Oke. Tahu. Bagaimana public speaking hari ini? Good. Good. Just that?
Awesome. Just only Tom? Incredible. Good to have another class. Okay, Keep going. keep going. Spread Still the best 4 time. First time left. Oke. Oh, Bagaimana public speaking hari ini? wow, berkesan. Terus juga dapat ilmu banyak. Terus ada sedikit tumbuh kepercayaan diri juga. Terus ya tempatnya juga bagus. Jadi pengalaman pertama seru. Asik ya? Seru banget. Asik. Thank you banget buat Sampai ketemu di 4 pertemuan berikutnya ya. yes. Oh, shit.